Baik para hadirin jamaah majelis ta'lim, kajian kita pada malam ini ayat yang ke-38 dari surah Al-Baqarah, ayat yang ke-38 dan ke-39 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu dua ayat. Sebelum kita menerjemahkan dan menafsirkan ayat ini, terlebih dahulu kita akan mempelajari cara membacanya sesuai dengan ilmu tajwidnya. Untuk itu mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik, kita terangkan kullahbitu mad asli atau mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Minha itu nun mati bertemu dengan huruf ha itu disebut dengan idhar, harus dibaca jelas. Sedang hanya adalah mad asli panjangnya 2 harakat atau 1 alif.
منها جميعا قل اهبطوا منها jami'a. Mi adalah mad asli, sedangkan a panjangnya 2 harkat. Kemudian ada waqaf, tanwin dihilangkan, dibaca 1. Jami'a itu disebut dalam ilmu tajwid adalah mad iwad. Ya, mad iwad itu adalah pengganti tanwin diganti oleh huruf alif. Ya, oleh huruf alif berarti dibaca panjang. Ya, kalau kita berhenti. Tapi kalau seandainya dilanjutkan boleh saja. Misalkan qul lahbitu minha jami'an fa imma. Misalkan kalau kita lanjutkan itu boleh saja. Ya, tapi beda hukumnya, berarti tanwin bertemu dengan huruf fa berarti ikhfa. Ya, tapi kalau kita waqaf jami'a mad iwad. Ya, namanya mad iwad, pengganti tanwin. Iwad itu artinya pengganti. Ya, tanwin dihilangkan kemudian dibaca 1. Itu. Fa imma mim mati atau nun bertasdid atau mim bertasdid itu disebut dengan gunnah. Dibaca kadar panjang itu 2 sampai 3 harokat. Kita tahan terlebih dahulu. Fa imma, misalkan fa imma kadarnya 2 sampai 3 harokat. Fa imma, sedangkan maknya itu adalah mad asli, panjangnya 2 harokat. Fa imma ya'tiyannakum sama nun bertasdid seperti mim bertasdid. Ya, gunnah. Ya, gunnah karena bertasdid. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni. Ya, mim mati kemudian bertemu dengan huruf mim disebut dengan idgham mimi. Minni sama seperti tadi naguna. Kemudian ya mati, ada huruf ya mati, mad asli, panjangnya 2 harokat. Minni hudang tanwin bertemu dengan huruf fa disebut dengan ikhfa. Jadi harus suaranya dengung, suaranya harus berada di hidung, suara ng eng. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya, jangan hudan tapi hudan ang. Faman tabi'a hudaya faman sama ikhfa. Ya, ikhfa ya. Faman tabi'a huda mad asli, hudaya fala mad asli. Khawfun waw mati didahului oleh huruf yang berharokat fathah itu disebut lin atau dilembutkan atau disebut dengan huruf lin. Fala khawfun alaihim tanwin bertemu dengan huruf ain disebut dengan idhar. Alaihim lin, huruf lin mad lain. Alaihim wala mad asli atau mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala hum yahzanun. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca panjangnya 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Wala hum yahzanun
ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. Jadi boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat. Itulah disebut dengan mad arid lisukun. Walladzina kafaru, walladzi mad asli, walladzina kafaru sama mad asli, wa kadzdzabu bi ayatina wa kadzdzabu mad asli bi ayatina sama ya, panjangnya 2 harakat, alif ya sama panjangnya 2 harakat, 2 harkat. Bi ayatina panjangnya 5 harakat, disebut dengan mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 2 harakat. Misalkan wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Boleh 2 harakat ya. Kalau mad itu adalah mad jaiz munfasil ya. Misalkan wa kadzdzabu bi ayatina misalkan ya. Tetapi kalau ulaika ashabun nar, itu adalah mad wajib muttasil. Nah, kalau yang ini itu tidak boleh dikurangi ya. Yang ini tidak boleh dikurangi menjadi 2 harakat, tidak boleh. Karena wajib harus dibaca 5 harakat. Ya, kalau yang tadi bi ayatina itu boleh 2 harakat ya. Tapi kalau yang ini tidak boleh. Wa kadzdzabu bi ayatina ya, harus 5 harakat, harus, tidak boleh di 2 harakat. Itulah disebut dengan mad wajib muttasil. Ulaika ashabun nar ya. Mad kemudian gunnah, kemudian waqaf ya. Hum fiha khalidun, hum fiha khalidun ya. Mad asli, kemudian mad arid lis sukun. Itulah yang ada dalam ayat ini tajwidnya. Baik, kita baca sama-sama sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru fakazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, akan kita terjemahkan. Kulna kami berfirman, ihbitu turunlah kalian, minha darinya, daripadanya, jami'a semuanya, fa imma maka jika ya'tiyannakum datang kepada kalian, minni dariku, hudan petunjuk, faman maka barang siapa tabi'a mengikuti, hudaya petunjukku, fala maka tidaklah khaufun takut, alaihim atas mereka, wala dan tidak hum mereka, yahzanuna mereka bersedih.
hati. Walladzina dan orang-orang kafaru mereka kafir, wa kadzabu dan mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Ulaika mereka itu ashabu penghuni an-nar neraka. Hum mereka fiha di dalamnya khaliduna mereka kekal. Ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Fatalaqa maka menerima Adam beberapa kalimat dari Tuhannya, ya, Nabi Adam setelah melakukan dosa, telah melakukan kesalahan, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat agar dia minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Nabi Adam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah dosa yang aku lakukan ini memang sudah Engkau tentukan?" Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Bahkan sebelum aku menciptakan engkau, itulah sudah aku tentukan." Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin dengan keimanan, dengan ketauhidan kita. Apabila kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang aneh kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain, semua itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu jahat, memang sudah ditentukan dalam tulisan tersebut bagaimana kita berbuat, tapi kita berusaha, ya, kita berusaha. Makanya Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, "Kalau engkau sudah menentukannya, maka bagaimana aku bertobat? Kalau aku bertobat, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga," kata Allah. "Kalau engkau bertobat, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surganya." Jadi ada riwayat kalimat yang diterima oleh Nabi Adam itu adalah, "Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Jadi ayat ini menafsirkan ayat ini, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami ini sangat zalim kepada diri kami sendiri, sangat zalim kepada diri kami sendiri. Kata Nabi Adam tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan merahmati kami, maka sungguh kami ini termasuk orang-orang yang rugi, ya, itu. Jadi kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, misalkan Allah tidak mengampuni kesalahan kita, kita termasuk orang-orang yang rugi. Rugi kenapa? Karena kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang-orang yang rugi. Namun ada riwayat yang lain dari Mujahid bahwa kalimat yang diterima oleh Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli, ya, innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika Rabbi inni dhalamtu nafsi innaka khairur rahimin, ya. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika Rabbi inni dhalamtu nafsi
Fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu menurut Mujahid, ya. Mujahid ini adalah orang yang dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, ya, seorang ahli tafsir di kalangan tabi'in, ya. Itu menurut Mujahid. Jadi kalau kita itu boleh, kalau kita tidak ada pendapat dari sahabat, boleh kita megang pendapat tabi'in, ya. Jadi kalau seandainya tidak ada di Quran, maka hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi, para sahabat, ya, perkataan para sahabat itu bisa dijadikan hukum, ya, bisa dijadikan dalil. Jadi seandainya misalkan mengambil dalil, kalau tidak ada di Quran, cari di hadisnya, ada tidak hukum ini, apa ini, itu, di hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, berarti cari di perkataan para sahabat Nabi. Kalau tidak ada perkataan para sahabat Nabi ini, boleh kita memegang perkataan para tabi'in, ya, tabi'in, pengikut para sahabat. Nah, ini boleh. Karena apa? Ketika zaman inilah zaman yang terbaik, ya. Zaman inilah kata Nabi, zaman yang terbaik, ya. Itu ketiga kurun inilah kurun yang terbaik di antara kurun-kurun yang lain. Ya, boleh kita berpegangan pendapat ini, boleh kita ikuti pendapat sahabat misalkan, ya. Karena mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mengikuti pendapat Umar bin Khattab, ya. Kan sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti pendapat beliau, nah, dan dia kan akan masuk surga. Kalau dia salah, pasti kita juga akan salah. Kalau dia benar, berarti kita juga ikut benar, ya, karena dia sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mengikuti pendapat-pendapat mereka seperti Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu boleh kalau ada perkataan-perkataan dari mereka yang tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, ini Mujahid. Jadi kata Mujahid, kalimat yang diterima oleh Nabi Adam itu adalah Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika faghfirli innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dhalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika fatub alayya rabbi inni dhalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu menurut Mujahid kalimat yang diterima Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang lebih terkuat adalah Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat, itu namanya tafsir ayat dengan ayat. Jadi menafsirkan ayat itu dengan ayat, maksudnya dengan Quran kembali ditafsirkan. Kalau tidak ada di Qurannya, baru dengan hadis, ya, dengan hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi, kita lihat perkataan para sahabat. Tidak ada perkataan sahabat, kita lihat para ahli tafsir di kalangan tabi'in. Itu kalau untuk menafsirkan Quran. Jangan kita menafsirkan dewek, ya, jangan menafsirkan dewek. Kalau kita menafsirkan dewek itu akan sesat, ya. Kita harus lihat, ya, penafsiran dari Nabi kita, kemudian para sahabat, kemudian para mujahid, ya, para tabi'in. Itu kita harus berpegangan seperti itu. Jangan kita misalkan ahli dalam segala ilmu, ya, lalu kita mencoba menafsirkan sendiri tentang ayat tersebut. Jangan, itu berdosa masih, ya, itu. Jadi jangan sekali-kali kita bisa menafsirkan
seolah-olah kita itu ilmunya sudah pakam, sudah mantap, bisa ini, bisa itu. Tidak boleh kita menafsirkan Quran menurut akal pikiran kita sendiri. Tapi harus ada riwayat dari Nabi, riwayat dari sahabat, riwayat dari para tabi'in. Itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat Nabi Adam karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Terus di ayat ini qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kami berfirman, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kalian semua dari surga, ya, dari surga itu kata Allah. Turunlah kalian semua dari surga itu. Siapa? Nabi Adam, Hawa istrinya, kemudian iblis, ya. Suruh turun galau-galau, suruh keluar, ya, dari surga tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kalian semua dari surga itu, yakni Nabi Adam, kemudian istrinya Hawa, kemudian iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka jika datang kepada kalian, ya, dariku petunjuk, ya, petunjuk dariku kata Allah, maka faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula merasa takut, ya, dan tidak takut, dan mereka tidak takut kalau datang petunjuk dari Allah. Yakni siapa? Petunjuk dari Allah itu yakni Rasul dan kitabnya, ya. Petunjuk dari Allah itu utusan-utusan Allah, kemudian kitab-kitab Allah, yakni kitab, kalau kita Al-Quranul Karim. Kalau umat terdahulu ada kitab masing-masing, misalkan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Tapi kalau kita adalah Al-Quran inilah, ya, itu. Maka bagi mereka orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasa takut dan mereka juga tidak akan bersedih kalau memang mereka itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kita tidak mengikuti petunjuk Allah. Makanya dalam kehidupan kita pun merasa sempit hati, sempit rezeki. Karena apa? Karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu, ya, ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma." Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah, maka sesungguhnya akan kami sempitkan kehidupannya, ya. Itu. Dan akan kami kumpulkan kelak di hari kiamat itu dalam keadaan buta, ya kan? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berfirman, Allah yang mengatakan, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya akan kami sempitkan penghidupannya, ma'isyah, penghidupannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berpaling dari peringatan Allah. Makanya inilah kita harus sadar diri bagaimana keadaan kita, ya. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah? Apakah kita sudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita hidup ini susah terus misalkan? Tidak pernah bahagia, ya. Berbuat ini susah lagi, berbuat itu susah lagi. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah? Ya, ini
Allah sudah memberitahu sebetulnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ya, jadi kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh akan kami sempitkan penghidupannya. Itu makanya kita lihat kalau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang penghidupan mereka walaupun kelihatannya miskin tapi hati mereka tenang, ya. Itu jangan diukur dengan harta kekayaan, ya. Yang terpenting dalam kehidupan kita ini hati merasa tentram, ya. Hati merasa tenang, ya. Kalau kita banyak uang, banyak ini, banyak itu, tapi hati tidak tentram, itu sama saja, ya. Dikit-dikit pusing, dikit-dikit pening, ya kan? Lalu masuk rumah sakit ujungnya, ya. Itu. Jadi pusing sendiri. Nah, jadi yang terpenting adalah ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita. Bagaimana cara menenangkan hati kita? Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengingat Allah, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Makanya kalau orang yang berzikir itu, zikir itu kan bisa menenteramkan hati, ya, membuat hati tenang. Itu. Tetapi kalau seandainya orang-orang kafir, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir, ya, dan orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, sudah jelas kalau orang-orang kafir ini pasti, ya, akan masuk ke dalam neraka. Tapi kita juga, ya, yang banyak dosa itu kelak di hari kiamat itu kata Nabi, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, ya. Penghuni surga masuk ke dalam surga. Namun ada sebagian mereka yang masuk ke dalam neraka itu dalam keadaan, ya, arang. Jadi arang, tubuh mereka gosong, ya, itu. Jadi arang, jadi gosong dalam keadaan mati tidak, hidup tidak. Ya, itu siapa? Yakni orang-orang yang banyak dosa, ya, yang banyak dosa, ya, kita yang banyak dosa itu masuk ke dalam neraka sampai mutung, ya, sampai jadi arang, maka disitulah berperan syafaat, ya, syafaat, ya, disitulah berperan syafaat. Siapa? Apakah syafaat Nabi? Apakah syafaat para wali? Apakah syafaat para ulama? Ya, itu. Makanya karena syafaat itu dalam kajian fikih kita pernah mengkaji ilmu fikih ilmu tauhid, yakni sifat 20. Syafaat itu kan ada 3 macam. Ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari para wali, ada syafaat dari para ulama, ya kan? Itu. Kalau kita kemarin mengkaji ilmu tauhid, syafaat Nabi, syafaat para wali, syafaat dari ulama, yakni syafaat dari guru-guru kita, ya. Kita belajar, guru kita itu bisa memberikan syafaat kalau gurunya memang masuk surga. Tapi kalau gurunya masuk neraka macam mana? Ya. Kalau gurunya masuk surga, tapi gurunya kalau masuk neraka macam mana gitu? Ya. Iya kan, ulama, kiai, kita tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak tahu, ya kan? Tapi yang jelas memang dia adalah orang alim, orang yang berilmu, orang yang pintar, tapi tidak tahu apakah masuk surga, apa masuk nerakanya duluan, tidak tahu, ya kan? Makanya kalau orang alim, seorang kiai, seorang ustadz, kalau dia masuk neraka itu paling duluan, ya, paling duluan, ya. Itu bahaya juga sebetulnya. Kalau masuk neraka paling duluan, bahaya juga sebetulnya.
Jadi kita berusaha, tidak siapapun, yang penting kita dalam kehidupan kita yakni melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya Bani Israil al-Qur'an ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kita cukup selesai untuk kajian kita pada malam ini tentang kisah Nabi Adam. Kita akan melanjutkan kisah tentang Bani Israel, ya, tentang Bani Israel. Siapakah Bani Israel itu dan apa Israel itu? Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik para hadirin, waktu kita tinggal 5 menit lagi untuk sebentar kita kajian ilmu tauhid. Untuk mengingatkan, dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah zakat, yakni binatang ternak. Yakni binatang ternak yang wajib kita zakati itu adalah apa? Unta, kemudian sapi dan kambing. Nah, kalau unta sudah dijelaskan, kalau kita memiliki 5 unta ini, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 10, 2 ekor kambing. Kalau 15, 3 ekor kambing. Kalau 20, 4 ekor kambing. Kalau 25 baru mulai 1 ekor sapi, ya. 1 ekor sapi bintu makhad, ya, yakni sapi yang berumur 1 sampai 2 tahun, ya, itu hitungannya. Tetapi kalau untuk sapi, ya, kalau untuk sapi mulai nisabnya hitungannya itu adalah 30, ya. 30 ekor sapi mulai dihitung, ya. Tapi kalau belum 30 ekor itu belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, ya, itu. Tetapi kalau seandainya sudah 30 ekor sampai